Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman sekalian, insyaallah saya akan menerangkan tentang kalam bagian ketiga, yaitu hakikat dan majaz yang ada dalam kitab Al-Waraqat. Saya bacakan teksnya dan saya akan beri penjelasan sedikit. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal haqiqatu ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi wa qila mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati wa illam yabqa ala mawdu'ihi kas-salati fil hay'ati al-makhsusati fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa ad-du'a'u bi khairin wa dabbati bidatil arba'i kal himari fa innahu lam yabqa ala mawdihi wa huwa kullu ma yadubu ala ard. Kalimat atau kalam itu di bagian ketiga terbagi kepada hakikat dan majaz. Apa itu hakikat? Ma baqiya fil istimali ala mawdu'ihi. Pendapat pertama, hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai makna asli lughatnya. Seperti lafaz asadun, singa, yang dimaknai dengan hayawanun muftaris, hewan buas. Maka ini adalah kalam hakikat karena lafaz dimaknai sesuai makna asalnya. Atau as-sholatu yang dimaknai dengan ad-du'a bi khair, berdoa dengan kebaikan. Salat dimaknai dengan doa akan kebaikan, itu adalah makna hakikat. Namun ada pendapat kedua yang menyatakan bahwa mastumila fi mastuliha alaihi minal mukhatabati. Lafaz hakikat yaitu adalah lafaz yang digunakan dalam makna yang dijadikan istilah dalam perbincangan meskipun telah keluar dari makna lughatnya, atau ini yang disebut dengan hakikat urfiyah. Contoh, ketika lafaz sholat diucapkan oleh ahli fikih, maka yang dimaksud adalah aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa muhtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat apabila diucapkan oleh ahli fikih, maka itu adalah bermakna ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Nah, itu yang disebut dengan hakikat urfiyah, urfan khusus, nanti di depan. Nah, lalu yang kedua ada kalimat majaz. Apa itu majaz? Wal majazu ma tujuwiza ay tuaddi bihi an mawdu'ihi wa hadha alal ma'na al-awwal lil haqiqah. Yang dimaksud dengan majaz itu adalah setiap lafaz yang digunakan pada selain arti lughatnya. Contoh, seperti lafaz as-sholatu dianggap majaz apabila ahli lughat menggunakannya untuk makna ibadah dengan tata cara tertentu. Nah, sholat apabila dimaknai dengan doa untuk kebaikan, itu adalah hakikat. Tapi apabila sholat dimaknai dengan ucapan dan perbuatan tertentu, yaitu sholat menurut syarat, maka itu adalah makna majaznya. Atau tadi lafaz asadun dimaknai dengan rajulun syuja, dimaknai dengan lelaki yang pemberani, maka itu adalah majaz karena makna aslinya adalah hayawan mutaris, hewan buas. Itu ya. Lalu syarat dari majaz ini, yang pertama harus ada alaqah, ketersambungan antara makna asli dengan makna majaznya. Yang kedua harus ada qarinah. Qarinah itu adalah yang memungkinkan sesuatu untuk dimaknai majaz. Nah, itu syaratnya harus ada lafaz qarinah dan harus ada alaqah. Lalu aqsamuha salasatun syar'iyyun walau biwil wad'i war'ufiyyu. Lalu kalam hakikat itu terbagi tiga. Yang pertama ada disebut dengan hakikat syar'iyyah. Yang kedua ada hakikat urfiyah, dan yang ketiga ada hakikat lughawiyah. Penjelasannya seperti ini.
Ini adalah contoh kasus yang sering terjadi supaya tidak salah paham. Contoh kata puasa. As-shaum atau as-syiyam, puasa secara bahasa itu adalah al-imsaku. Nah, artinya menahan diri. Itu yang disebut dengan hakikat lughawiyah, as-syiyam huwa al-imsak. Adapun puasa secara istilah syara yaitu imsakun an muftirin min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini yang disebut dengan hakikat syariah. Lalu ada imsak yang ketiga. Apa imsak yang ketiga? Hakikat urfiyah. Sesuatu imsak yang dipahami oleh segelintir orang, sekelompok orang. Contoh imsak yang sering digunakan di negara kita di Indonesia, yaitu sekitar 10 atau 15 menit sebelum sholat subuh. Maka ini adalah imsak menurut pemahaman orang Indonesia yang hukumnya adalah sunnah. Apabila imsak yang dimaksud adalah hakikat syariah, maka itu harus pas adzan subuh, dan itulah permulaan puasa. Tapi imsak yang dimaksud di sini adalah berhenti makan dan minum sebelum adzan subuh. Ini imsak sunnah. Ini imsak yang dipahami oleh orang Indonesia. Dari mana hadisnya? Ketika Sayyidah Aisyah ditanya kapan Nabi berhenti sahur, yaitu kira-kira 50 ayat sebelum adzan subuh. Kalau konversi waktu 10 atau 15 menit sebelum adzan subuh. Maka ketika seorang mengucapkan imsak 10 menit sebelum subuh, yang artinya imsak sunnah, itu adalah hakikat urfiyah. Kalau as-shaum dimanai dengan imsak, itu adalah hakikat lughawiyah. Kalau as-shaum dimanai dengan al-imsaku an muftirin min tulu'i syamsi min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syamsi, itu hakikat syariah. Tapi apabila yang dimaksud imsak 10 atau 15 menit sebelum subuh, itu adalah hakikat urfiyah. Nah, mungkin seperti itu contohnya. Lalu, dicukupkan karena mungkin waktunya terbatas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.